Halo semua, perkenalkan nama saya Syifa Rahmah. Saya merupakan mahasiswa pendidikan geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret, Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan topik mengenai tantangan dan peluang pendidikan inklusi di Indonesia. Sebelum itu, apa sih pendidikan inklusi? Pendidikan inklusi merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Ini merupakan pengertian dari Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif. Tujuan pendidikan inklusif yaitu yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Yang kedua adalah mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Berikut merupakan beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam implementasi pendidikan inklusi di Indonesia. Yang pertama, yaitu kurangnya pelatihan guru. Hal ini dapat berdampak pada kurangnya pemahaman mengenai strategi pembelajaran efektif yang digunakan untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK. Di samping itu, dukungan yang masih minim dari pemerintah dan masyarakat juga turut mempengaruhi mutu pendidikan inklusif. Yang kedua, ada fasilitas dan infrastruktur yang masih belum memadai. Hal ini mencakup kurangnya aksesibilitas fisik, alat bantu belajar, ruang kelas yang tidak ramah bagi siswa disabilitas. Siswa berkebutuhan khusus akan sulit terlibat dalam proses belajar mengajar jika fasilitas yang tersedia tidak memadai. Penelitian yang dilakukan oleh Tahsinia dan Pujianti tahun 2024 mengemukakan bahwa fasilitas merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung keberhasilan pada pendidikan inklusi. Yang ketiga ada stigma sosial. Stigma sosial yang masih ada di masyarakat juga menjadi hambatan banyak siswa dengan kebutuhan khusus menghadapi diskriminasi dari teman sebayanya dan bullying yang memunculkan potensi negatif bagi kesehatan mental serta emosional anak. Yang keempat, ada dukungan yang terbatas. Dalam hal ini, dukungan dari pemerintah serta masyarakat dan keterlibatan orang tua juga masih terbatas untuk mendukung program pendidikan inklusi ini. Yang kelima, ada kurikulum dan metode pembelajaran yang kurang memadai. Kurikulum saat ini seringkali tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan siswa yang berkebutuhan khusus. Akibatnya, siswa yang kebutuhan khusus menghadapi kesulitan untuk mengikuti pelajaran dengan teman-teman sebaya mereka. Di balik tantangan yang masih menjadi penghambat berjalannya program ini, masih terdapat peluang yang dapat mendukung program ini berjalan dengan lancar. Berikut merupakan beberapa peluang yang ada untuk mendukung berjalannya program pendidikan inklusi. Yang pertama, adanya kedukungan dari pemerintah dan sekolah. Dukungan ini dapat berupa pemberian kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, seperti adanya dasar hukum yang dengan regulasi yang jelas dan bantuan finansial untuk mendukung program pendidikan inklusi ini berjalan dengan lancar. Kebijakan yang kedua yaitu dapat dilakukan oleh sekolah melalui evaluasi dan pemantauan pada proses belajar inklusif sehingga menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi siswa. Yang kedua, ada peningkatan infrastruktur sekolah. Peningkatan infrastruktur sekolah juga harus menjadi prioritas dengan kolaborasi antara pemerintah dan pihak sekolah untuk memastikan ketersediaan fasilitas yang ramah disabilitas sehingga siswa dengan berkebutuhan khusus dapat belajar dengan nyaman. Yang ketiga, ada kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat juga faktor dari meningkatkan pendidikan inklusif. Menurut Mustaqim tahun 2024 mengemukakan kolaborasi
antara lembaga pemerintah, masyarakat, organisasi, dan sumber daya lainnya dapat mendukung pada penerapan inklusif. Ini dapat menciptakan suasana aman bagi siswa serta mendukung keberagaman. Yang keempat, ada memanfaatkan teknologi. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat membantu guru menciptakan metode pengajaran yang adaptif dan responsif untuk kebutuhan siswa. Menurut Widya, tahun 2024, teknologi sangat diperlukan dalam proses belajar inklusif karena dapat mendukung siswa berkebutuhan khusus untuk belajar. Yang kelima, ada program pelatihan guru. Mengembangkan program pelatihan yang berkelanjutan untuk guru agar mereka dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengajar siswa dengan berkebutuhan khusus. Strategi pengajaran yang inklusif, manajemen kelas, dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran semuanya dapat dipelajari melalui pelatihan ini. Yang keenam, ada pengembangan model pembelajaran yang inovatif. Pengembangan model pembelajaran yang inovatif dan fleksibel dapat membantu guru dalam menangani berbagai jenis kebutuhan anak berkebutuhan khusus, dan materi yang diajarkan juga dapat dipahami dengan baik oleh semua siswa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah populasi anak berkebutuhan khusus atau ABK di Indonesia mencapai 1,6 juta anak pada Februari tahun 2024. Berdasarkan data, sekitar 12% anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang menerima pendidikan formal. Angka ini sangat jauh dibandingkan dengan kesempatan ABK di negara maju. Di negara maju seperti Amerika, lebih dari 70% ABK menempuh pendidikan formal dan dapat bergaul dengan teman sebaya. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK menyebutkan pada tahun 2021 sekolah reguler yang menerima anak berkebutuhan khusus sebanyak 35.802 sekolah. Tahun 2022 naik menjadi 40.928 sekolah dan hingga September 2023 menjadi 44.477 sekolah. Saat ini terdapat 146.205 siswa berkebutuhan khusus di bangku sekolah inklusif yang tersebar di seluruh jenjang pendidikan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya.